Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, para hujat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, pengurus yayasan, Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di malam hari ini bermuajahah thalabul ilmi, duduk bersimpuh bermunajat. Semoga Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, jadikan sisa umur kita menjadi bekal kepulangan kita menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadir ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Paling tua Pak Haji Amin atau Pak Haji Abdul Aziz? Tuan mana? Amin. Ada berapa Pak Haji? 70 berapa? Udah mau 80 ya? 78. Pak Amin ini mah muda ini mah. Pak Imam ya. Yang paling muda anak kecil tadi, anaknya Pak Rama berapa itu? Berapa? 5? 7 tahun. Ada yang jauh, ada yang dekat. Yang paling jauh dari mana? Parang Serap. Ada Parang Serap, ada Japos. Cipondo nggak datang. Ada yang dekat, yang nempel. Paling dekat siapa nih? Nempel sama masjid ya. Ya, masya Allah. Yang jauh, yang dekat, yang tua, yang muda, mudah-mudahan semua disayang sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita dikumpulkan di dunia ini lambang juga perkumpulan kita di akhirat nanti. Karena al-arwah itu junudun mujannadah, dia berkumpul berkelompok-kelompok seperti pasukan-pasukan yang berkelompok. Maka ruhnya para nabi ketemu para nabi, Nabi Muhammad Mi'raj ketemu dengan para nabi, sekelas para nabi. Nanti yang wali juga gitu, sekelas para wali ketemu para wali. Kalau ini wali murid ketemu wali murid. Kita sudah digolongkan orang mukmin, orang soleh juga udah alhamdulillah. Udah punya syahadat tuh bekal itu.
Kan Nabi mendapat kabar dari Jibril, dijamin seluruh umatmu nanti masuk surga. Jadi kalau surga insya Allah ahli surga semua. Cuman memang nggak ada jaminan selamat dari api neraka. Aduh. Makanya ada yang mukmin yang dia itu langsung ke surga, tapi ada yang mampir ke neraka. Nah kita semuanya ini mudah-mudahan langsung masuk surga. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enggak boleh putus, harus waqina adzabannar. Maka saya kalau mimpin doa ketika maghrib subuh nggak boleh kurang. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali. Kalau dia mati hari itu dijamin ada tameng antara dirinya dengan neraka. Jadi ada pemisahnya. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Dan kita nggak tahu kapan kita mati. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, lusa, pokoknya setiap maghrib sama subuh kita baca itu minimal 7 kali insya Allah. Malam ini kita akan membahas tentang kitab-kitab dari langit. Para nabi itu menerima kitab-kitab yang kita kenal. Nabi Daud menerima kitab Zabur, Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Isa menerima kitab Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kitab Al-Quran. Tapi ada nabi-nabi yang lain yang menerima suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Kalau kitab itu tebel, kalau lembaran ini sekitar 50, 75, 10 itu lembaran-lembaran, namanya suhuf. Dan kita nggak boleh mendustakan akan itu, karena Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 184, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kalau ada di antara mereka mendustakan engkau Muhammad, dulu orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi Muhammad, maka sungguhnya Rasul-Rasul sebelummu pun pernah didustakan. Mereka datang dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, surat-surat, kitab-kitab, memberikan keterangan tentang kehidupan hari akhir, tentang siapa sang pencipta, tentang alam gaib. Itu diketahui dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu umat ini satu, kanan nasu ummatan wahidah. Tadinya satu, bercerai-berai, berantem. Fa ba'asallahu nabiyyin, lalu Allah utus nabi mubasyirina wa mungdirin, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Dikasih kabar gembira bagi yang iman dan beramal soleh, nanti akan masuk surga. Amin. Diberikan peringatan bagi orang yang kufur, yang ingkar, tidak beriman kepada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi ma'talafu fi. Ketika Allah mengutus para rasul bukan dengan tangan kosong. Wa anzala ma'ahumul kitab, Allah utus para rasul dengan kitab, dibesertai dengan kitab-kitab. Bil haq, dengan benar, liyahkuma bainan nas, untuk memberikan putusan antara manusia, fi mahtalafu fi, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Mujizat para nabi itu disesuaikan dengan zamannya. Zaman Nabi Musa banyak sihir, maka Nabi Musa dikasih tongkat berubah jadi ular, tongkat membelah lautan, tongkat dipukulkan ke batu, mancar 12 mata air, yang ngantuk jadi bangun semua. Tadinya nyandar-nyandar kirain khusyuk, rupanya ngantuk. Zaman Nabi Isa banyak berkembang ilmu tib kedokteran. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang sakit buta dari kecil, diusap langsung melihat biidnillah, dengan izin Allah. Kemudian mengetahui isi dalam rumah seseorang, perbendaraannya,
Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit lepra. Maka ilmu kedokteran Nabi Isa dengan kemujizatannya melampaui kedokteran yang ada di masanya. Zaman Nabi Muhammad adalah ilmu pengetahuan, sastra yang diagung-agungkan. Sastra Al-Quran melampaui seluruh sastra-sastra yang dibuat manusia. Bukan hanya dari prosanya, bukan hanya dari tutur katanya, seni bahasanya, tapi kandungannya. Bahkan dia menjadi mukjizat sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti. Itulah mukjizat Al-Quran. Kita nanti akan bahas beberapa suhuf. Suhuf Musa itu kayak apa isinya? Suhuf Ibrahim itu kayak apa isinya? Kitab-kitab Musa itu kayak apa isinya? Kitab Ibrahim itu kayak apa itu isinya? Atau suhufnya Nabi Ibrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Sungguh kami, kata Allah, ketika Allah menggunakan kata nahnu, anzalna, kami, berarti ada peran serta makhluk. Jadi Allah nggak sendiri, kami turunkan, nggak Allah turun sendiri melalui malaikat. Ada bantuan yang memang Allah perintahkan, bukan karena Allah butuh bantuan, karena itu tanda kekuasaan Allah. Sungguh kami, Allah telah menurunkan Taurat, di dalamnya berisi petunjuk hudan wa nur, cahaya yang terang, yahkumu bihan nabiyyun, dengan itu para nabi, nabi-nabi yang patuh kepada Allah memberikan putusan perkara untuk orang-orang Yahudi. Karena Nabi Musa diutus kepada orang Yahudi. Dulu nabi-nabi sebelumnya itu khusus untuk kaumnya, tapi Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tiadalah kutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Lil ladzina hadu, bagi orang Yahudi, warabbaniyun, dan orang-orang yang rabbaniyun. Rabbaniyun itu diterjemahkan para pendeta. Wal ahbarun, rabbani ya kalau kita ya ustadznya gitulah gitu. Rabbani itu, rabbani dari kata rabbun sebenarnya, orang yang ngikutin akan aturan Tuhan, orang yang ngikutin akan seruan Tuhan. Rabbaniyun wal ahbarun, jadi tokoh-tokoh dari kaum Yahudi, tokoh-tokoh dari kaum Nasrani. Orang yang tahu tentang ilmu ketuhanan, ilmu tentang hari kiamat, yang mereka tahu dari isi kitab yang dibaca. Warabbaniyun wal ahbarun bimastuhfidu, disebabkan mereka disuruh menjaga min kitabillah, dari kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi, sebagaimana juga Nabi Muhammad menjadi saksi atas kita. Nabi Muhammad itu menyaksikan kita. Kenapa? Memang Nabi menjadi saksi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami utus engkau, inna arsalnaka syahidan, sebagai saksi. Nabi Muhammad hidup bersaksi, menyaksikan umat, membimbing umat. Ketika sudah wafat tetap menyaksikan. Innama tu'radu a'malakum, amal-amal kalian itu disampaikan kepada aku. Kalau aku melihat umat ini berbuat baik, memuji Allah, duduk bersimpu di majelis ilmu, salat, silaturahmi, aku senang. Fayahmadullah, maka Nabi Muhammad pun memuji Allah. Tapi kalau melihat umat berlaku mungkar, maksiat,
berlaku kotor, keji, maka Nabi Muhammad pun sedih, mohon ampun kepada Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Secara rohani Nabi menyertai kita, maka kita mulai dengan salawat. Langsung salawat dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qadarullah haqqa qadri id qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Sungguh mereka tidak memberikan penghormatan kepada dengan penghormatan yang seharusnya ketika mereka mengatakan Allah itu enggak nurunin kitab, Allah itu enggak menurunkan sesuatu, itu mah bohong, itu mah ngibul, kata mereka. Sungguh mereka itu telah berlaku kurang ajar. Qul, katakanlah, mang anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Kalau Allah enggak nurunin kitab, siapa yang menurunkan kitab kepada Musa sebagai nur, cahaya, wahudan, hidayah linnas, bagi manusia. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsiran. Menjadikan dia sebagai kertas-kertas yang sebagian kalian tampakkan, sebagian lagi kalian sembunyikan. Ini sebagian besarnya mereka sembunyikan. Tapi Al-Quran dijamin sampai akhir zaman. Dia dijamin tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka apalagi akhir zaman ini kita mengetahui banyak di mana-mana muncul rumah-rumah Quran, para penghafal-penghafal Quran. Anak-anak kita banyak masih kecil-kecil sudah menghafal Quran. Maka punya cita-cita, kalau enggak kita ada anak kita, kalau enggak anak kita cucu kita, mudah-mudahan ada yang menjadi hafidul Quran, penghafal Quran, bisa memberi syafaat. Hamilul Quran itu 11 keluarganya sampai 70, kalau 70 bisa kena itu kakeknya, neneknya. Amin ya rabbal alamin. Tadi kitab Taurat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, tertulis juga dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu mencakup seluruh kitab. Dia rangkuman dari seluruh kitab ada dalam Al-Quran. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam untuk membenarkan apa yang terdahulu daripadanya, yaitu kitab Taurat. Jadi setiap nabi-nabi sebelumnya dikasih kitab, nabinya wafat, umatnya merubah isi kitab. Ada yang dibuang, ada yang diganti, ada yang dirubah. Nabi Musa wafat, diganti lagi. Nabi Isa diutus dengan kitab Injil meluruskan kitab Taurat yang sudah dirubah. Kami memberikan Injil padanya, di dalamnya berisi petunjuk, hudan wa nur, sebagai cahaya, musaddiqal lima baina yadayhi, cahaya kebenaran. Jadi kalau disebut kegelapan jahiliyah itu gelap tidak beradab, gelap tidak berakhlak, gelap dalam kekufuran. Disebut cahaya itu cahaya iman. Maka ketika R.A. Kartini menulis habis gelap terbitlah terang, itu terjemahan dari bahasa Belanda. Kalau aslinya mau minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Kalau itu kan jelas gitu. Kalau habis gelap terbitlah terang, matiin lampu gelap nyalain terang. Bukan itu maksudnya. Tapi gelapnya, habis gelap dari kekufuran menuju cahaya yang terang benderang dengan keimanan. Nur, cahaya, musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat, meluruskan dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Taurat. Hudan sebagai hidayah, wa mau'izah sebagai nasihat, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Selain Taurat yang dikasih kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, Allah menurunkan kepada Nabi Daud
kitab Zabur. Wa ataina Dawuda Zabura. Al-Isra 55. Dan kami berikan pada Nabi Daud kitab Zabur. Dalam kitab-kitab yang lain, kalau tadi kan kitab-kitabnya sudah jelas itu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, yang lain itu enggak setebal kitab, cuman beberapa lembaran, disebut suhuf, jamaknya sahifah, lembaran-lembaran, diturunkan sama Nabi Ibrahim diantaranya. Disebutkan di dalam Al-Quran juga. Al-Quran itu mencakup. Dalam surah An-Najm ayat 36 sampai 42. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa ala taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazal awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Apakah belum diberitakan dalam sahifah Musa dan yang diberikan kepada Ibrahim yang selalu memenuhi kewajiban dan janjinya, yaitu bahwa seseorang pemikul beban tidak dapat memikul beban orang lain. Seseorang yang berbuat dosa, ya dosanya buat dirinya, nggak bisa suruh nanggung orang lain. Ya, orang-orang kufur dulu, orang-orang kufur jahiliyah, ya, nanti kalau kamu dosa biar aku yang nanggung. Nggak bisa, nanggung dosa sendiri aja udah berat, apalagi mau nanggung dosa orang lain. Pede amat itu, merasa kuat disiksa di api neraka. Enggak bisa. Seseorang akan menanggung dosanya sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan manusia akan memperoleh apa yang diusahakan. Kita banyak ruku, banyak sujud, nanti kamu akan tahu hasilnya. Betapa ruku, sujud itu menghapuskan dosa-dosa kita. Betapa duduk di majelis ilmu begini sesaat lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kok bisa? Rupanya dengan ilmu itu memang jadi mudah, yang susah jadi mudah. Ada orang yang dalam kondisi mati lampu, memang orang-orang ilmu, bingung dia mau wudhu, katanya kerannya nggak ngalir, habis di toren sudah habis, yang ada tinggal dikulah. Nah, dikulah dia ragu juga, ini suci atau enggak nih, kayaknya bercampur dengan sabun deh. Ragu dia bingung, nyari air kemana-mana juga udah nggak dapat, di masjid sudah habis juga, gensetnya mati, akhirnya nggak sholat. Tapi kalau orang punya ilmu, nah itu di rumah ada aqua satu dus segini, ini cukup buat wudhu, setengahnya cukup. Ya nggak harus kayak wudhu biasa, kumur nggak usah, itu sunnah. Istinsak, bersih hidung nggak usah, itu sunnah. Langsung wajahnya, yang penting ini basah, wajahnya basahin, tangan sampai siku basahin aja udah, kepala, kaki setengah, ini udah cukup buat wudhu. Ini yang dipakai cara wudhunya Buya Hamka di pesawat. Beliau termasuk yang pengagum Imam Syafi'i dan penganut Imam Syafi'i yang berat. Jadi beliau nggak mau tayamum di pesawat, nggak sah. Itu menurut Imam Malik, Imam Hanafi boleh, tapi Imam Syafi'i nggak boleh karena masih ada air. Tapi orang kita suka pindah madhab. Kalau pesawat tayamum aja gitu. Itu pindah madhab. Boleh, tinggal ikutin ustadznya aja. Orang awam ikut ustadznya aja. Kata ustadznya boleh, ikutin aja gitu. Kalau ustadznya bilang nggak boleh, ya ikutin ustadznya. Nyuruh pakai wudhu yang pakai minimal, boleh, silahkan. Bisa pakai wudhu pakai setengah gelas gini. Jadi nggak bingung. Ini suci mensucikan. Suci mensucikan. Seperti wudhu dengan embun. Jangan sampai orang nggak punya ilmu habis junub. Dulu sahabat habis junub, nggak ketemu air, nyari air susah, telanjang glundung dung di pasir.
sahabat gitu, nggak punya ilmu. Nggak perlu begitu. Yakfika anta biyadaika hakada, cukup engkau dengan tanganmu begini, wajah. Boleh 2 kali, boleh 1 kali, tergantung ikut yang mana. Wajah sekali atau begini. Kalau 2 kali ambil tempat yang lain. Kalau Imam Syafi'i dikiaskan ke wudhu sampai siku. Tapi kalau Imam Hanafi cukuplah sampai sini, atau Imam Ahmad bin Hambal sampai pergelangan. Karena yang namanya potong tangan itu di sini, bukan di sini. Mau ikut yang mana silahkan. Imam Syafi'i sampai siku. Cukup. Itu sudah bisa mengganti mandi wajib ketika nggak ada air, atau ketika terluka lagi sakit, nggak perlu mandi. Tapi sakit lagi meriang ini, meriang. Tapi meriang kan meriang badannya. Masalah yang lainnya masih nggak meriang gitu. Dia junub, ya tayamum. Boleh. Kalau kamu meriang nekat nggak boleh. Lah meriang kok junub, lah udah nggak tahan gitu. Dulu ada kisahnya kan, dia meriang kebentur kepalanya, sahabat tuh ya harus mandi, habis mandi mati, kedinginan. Sampaikan sama Kanjeng Nabi, kalau nggak tahu lain kali nanya, jangan sotoy, jangan sok tahu, mewajibkan mandi main, terluka nggak usah mandi wajib, meriang, tayamum. Jadi di situ bisa mengganti gitu. Islam itu mudah, rahmat bagi alam semesta. Tapi jangan digampang-gampangin, ntar kedinginan orang sehat, dingin tayamum, ya nggak bener gitu. Tapi kalau kedinginan, dingin yang membuat dia bisa menggigil sampai membeku sampai mati, nah itu boleh tayamum. Jadi di situ nggak memberatkan. Kembali lagi. Jadi kita akan memperoleh apa yang kita usahakan. Yang kecil pun sekedar mengambil kotoran begini dari karpet, dia masukin kantong biar gak ngotorin masjid. Tu'radu a'malu ummati, disampaikan padaku orang buang kotoran dari masjid, ditunjukkan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa hasil usahanya itu nanti akan dia lihat. Famay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, cuman sebesar darah. Darah itu kalau dulu ya bayem dibelah-belah, biji bayemnya itu loh. Kalau sekarang darah itu dimanakan, debu di angin-angin, dia nggak kelihatan. Kelihatan kalau ada cahaya kabur-kaburan itu darah. Segitu aja kelihatan, ditunjukkan nanti. Selanjutnya akan diberikan kepadanya balasan yang cukup, dan kepada Tuhanlah akhir dari segala tujuan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Beruntung orang yang wudhu, beruntung orang yang taubat, beruntung orang yang sholat, beruntung orang yang ke majelis ilmu, beruntung orang yang bersedekah. Karena itu semuanya sarana-sarana mensucikan diri dan mensucikan harta. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dia ingat Tuhannya lalu dia pun mendirikan sholat, menyebut asma-asma Tuhannya. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah punya asmaul husna, mintalah dengan itu. Kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aliyu, ya Kabir, ya Alimu, ya Qadir, ya Sami'u, ya Basir, ya Latifu, ya Khabir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu asmaul a'zam. Ya Hayyu, ya Qayyum, itu asmaul a'zam. Mintalah dengan asma-asma itu. Wa dzakara isma rabbi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kebanyakan manusia lebih senang kehidupan dunia. Masjid, pasar ramai mana? Ramai pasar. Kalau memang manusia itu banyak yang lebih senang kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Yang bangun malam
tahajud dengan nonton bola banyak mana? Dibela-belain nobar. Nah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Yang baca Quran sama baca HP, WA banyak mana? Wah, kalau di mobil itu lihat naik mobil nih, bus nih. Semua megang HP, ada 1-2 megang Quran. Itu luar biasa itu manusia-manusia pilihan. Saya kalau pas perjalanan ngisi Majestic itu, banyak kan handphone semua. Ada yang main-main. Tapi ada yang megang satu Quran, ada itu. Itu luar biasa. Pilihan Allah itu. Dari 60-80 orang dalam bis, 1 orang megang Quran, 2 orang. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa baqa. Ya, kalau di mobil nggak sempat megang Quran, kita nyetir bisa juga pakai flash disk dengerin Al-Quran, bisa juga. Inna hadza la fi suhufil ula. Model kayak tadi orang banyak ngutamain dunia, lupa sama akhirat, padahal walal akhiratu khairu laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Itu sudah ada. Inna hadza la fi suhufil ula, sudah ada dalam suhuf-suhuf terdahulu. Fi suhufi Ibrahim wa Musa, baik dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Ini ada kisah, hadisnya nggak panjang. Ya kalau nggak selesai kita selesaikan pada pekan depan. Jadi kisahnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, ya Rasul, makanat suhufu Ibrahim, itu suhuf Ibrahim itu isinya apa sih ya Rasul? Ini sahabat pengen ngerti. Kalau ada kitab-kitab, ada suhuf-suhuf, lah suhuf Ibrahim itu isinya apa? Qala kanat amsalan kullaha. Suhuf Ibrahim itu isinya semuanya amsal. Jadi amsal itu ya, kita dalam bahasa kita itu permisalan, perumpamaan. Jadi umpama, misal, contoh. Jadi isinya suhuf Ibrahim itu isinya permisalan, perumpamaan-perumpamaan. Kanat amsalan kullaha summa dharaba biyadihi ala sadri. Nah, kemudian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memegang dadanya, faqala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la aqla kadadbir wala war'a kal kaffi wala hasiba ka husnil khuluq. Dalam isinya perumpamaan-perumpamaan itu disebutkan itu, bagi orang yang berakal tidak dikalahkan atas kejernihan akal pikirannya, hendaklah dia membagi beberapa waktu untuk dirinya sebagai berikut ini. Tapi sebelum itu dijelaskan dalam suku-suku tadi. Perumpamaan itu, ayyuhal maliku, wahai raja, al-musallitu mubtala al-maghrur, wahai raja yang dikasih kekuasaan, yang suka tertipu. Inni lam ab'aska litajma'ad dunya, aku enggak mengutusmu untuk ngumpulin dunia wahai raja, ba'daha ala ba'din, atas suatu terhadap yang lain. Walakinni ba'astuka litarudda aini da'watal madlum, supaya kamu tidak menolak akan permintaan orang-orang yang didolimi. Hai para raja, aku mengutusmu supaya kamu tidak menolak permintaan orang yang didolimi. Fa inni la araha wa in kanat min kafir, aku enggak mandang itu, walaupun orang kafir. Kalau orang itu didolimin, maka penuhi permintaannya. Kalau orang itu terdolimi, walaupun orang kafir, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang terdolimi itu kan orang yang nggak punya daya. Dia disakitin, didolimin, nggak bisa balas. Para raja, bela itu, karena aku nggak akan
pernah membiarkan orang yang terdolimi. Kalau dia minta akan diijabah walaupun orang kafir, apalagi orang yang beriman. Makanya jangan pernah mendolimi orang. Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Datang dia, saya mau minjem uang, mau buat bayaran anak sekolah, saya mau jual mobil, nanti kalau laku saya bayar. Minjem pada temennya ini, bener dipinjemin, tapi saya minta ini dong, jaminan dong. Nggak usah, masa nggak percaya sama saya, ya udah nggak pakai jaminan. Bener laku itu mobilnya, dia malah beli mobil baru, nyicil, nggak dibayar utangnya, akhirnya mobilnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Dia nggak bayar utang, malah beli mobil baru, dolim dia. Jadi menunda membayar hutang padahal dia mampu itu dolim, dolim. Jangan pernah berbuat dolim. Dolim sama siapa aja jangan. Matlul ghani dulmun, menunda membayar hutang padahal dia mampu, bukan waktu berjangka, maka itu kedoliman. Isi perumpamaan pertama. Wa 'alal aqil, bagi orang yang berakal, malam yakun magluban ala aqlihi, yang tidak tertutup akalnya, tidak terkalahkan akalnya, ayakuna lahu saat, dia harus punya waktu-waktu. Ini isinya tadi tentang sukup-sukup Ibrahim. Dia harus punya waktu-waktu. Pertama, saatun yunaji fiha rabbah. Orang yang berakal itu harus punya waktu buat munajat kepada Tuhannya. Waktu dia sendiri. Kalau kita biasanya mungkin malam bangun tidur. Bangun tidur waktu paling efektif karena belum melihat apa-apa. Makanya bangun tidur jangan megang handphone dulu. Jangan megang istri dulu. Ada doa yang pendek, kalau kita baca akan diijabah doanya. Pernah diajarin belum? Halo? Bangun tidur, jangan megang handphone dulu. Ini belum ngapa-ngapain, belum megang keran, belum jalan, kita bangun langsung ingat Allah. Dan kita kalau doa diijabah. Boleh diikutin bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, antaghfirli atau rabbighfirli. Jadi siapa yang bangun tidur dia langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala kekuasaan, baginya segala pujian. Dia Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Antaghfirli, ya Allah ampuni aku. Dijamin diampuni. Itu kalau kita baca sangat berasa kalau bangun tidur. Kita bisa nangis. Baru tidur ingat Allah, baru alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Belum juga wudu sudah diampuni. Kita sudah membaca kalimah thayyibah itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu di mana dia munajat. Salat malam itu enggak banyaknya rakaat, maka disebut qiyamul lail. Yang penting itu lama berdirinya. Dulu para sahabat tuh kadang-kadang satu ayat diulang-ulang, tapi sampai subuh. Utsman itu dalam riwayat cuma 2 rakaat salat malamnya, tapi sekali rakaat, 1 rakaat 15 juz. 2 rakaat khatam. Nggak banyak rakaat. Kita banyak rakaat tapi kuliah kulhu. Boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa.
Tapi kalau model Umar satu ayat diulang-ulang. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin, diulang-ulang. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana aku enggak menyembah Allah sementara Dia yang mencipta aku akan dikembalikan kepadanya. Diulang-ulang bisa menangis dia hayati. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim, dan seterusnya diulang-ulang. Maka itu berkesan walaupun satu ayat diulang-ulang, boleh. Ada waktu dia munajat kepada Tuhannya. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, dan ada saat di mana dia menghitung, bermuhasabah, menghitung diri, menghitung amal, menghitung umur. Aku ini umurnya sudah sekian. Kata Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Aku sudah 40. Kalau 60 berarti 20 tahun lagi. Aku sudah 60. Kalau batas akhir berarti 10 tahun lagi. Aku udah 70, udah lewat. Yang kata Nabi, wala yazidu andalika ila qalil, yang lewat itu cuma dikit, udah dikit, lewatnya dikit. Jadi yang udah 70 lebih itu dikit lagi. Garo deh. Iya, itu muhasabah itu. Sekarang ini tinggal ngabisin doang. Tinggal nunggu. Pak Amin jangan ketawa-tawa, boleh jadi duluan. Jadi tinggal nunggu, muhasabah itu. Muhasabah diri, muhasabah amal, muhasabah sama keluarga tentang kasih sayang, tentang anak-anak kita. Apa yang saya persiapkan buat hari nanti. Nah, itu muhasabah. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nah, nunggu nanti keburu mati. Nunggu kapan-kapan keburu dikapani. Ayo sekarang banyak tasbih, dzikir, tahlil. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu memberatkan timbangan nanti. 100 hari. Biasakan istighfar waktu sahur kalau bisa, kalau nggak bisa boleh ganti paginya tentu hanya 100. Salawat 100, nggak kalah pentingnya terakhir itu kalimah tauhid la ilaha illallah 100. Abul Hasan Asadili yang ngajarin, tapi Nabi sudah ngajarin sebelumnya. Beliau juga tumbal nyontek dari Nabi. Kalau Nabi, aku nggak pernah kurang dari 100 atau 200 dalam beberapa riwayat. Istighfar, salawat. Kenapa satu salawat 10 rahmat? Salawat itu dibaca sekali itu Pak 5 kebaikan dapat. 1 dapat rahmat, 10 tergugurkan dosa kita, diangkat derajat kita, ditambahkan kebaikan kita, langsung 10 kebaikan rahmat diturunkan, lalu dihapuskan dosa kita, ditambahkan kebaikan kita, lalu kita akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum salatan. Di antara kalian yang paling dekat dengan aku di hari kiamat yang paling banyak salawatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semuanya, Allah rahmati orang tua kita yang sudah tiada maupun yang masih bersama kita. Semoga Allah kumpulkan kita semuanya kelak dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentang suku Ibrahim masih ada 2 lembar, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.